Aduh, masih sebel juga nih, masih rame nih di sosial media nih. Timnas kita dikata-katain sama timnas negara tetangga nih. Katanya kok lawan Jepang 6-0. Gak cuma 6-0 nih, katanya nggak ada penguasaan bola sama sekali. Ya wajar lah, jangan kate 2 kali 45 menit. Jepang pernah nguasain kita lebih dari 3,5 tahun. Tapi aduh, belum bisa move on dari timnas pria. Kita juga nggak boleh lupa. Kita masih punya timnas putri yang nanti juga akan ada event penting nih sebentar lagi nih. Aduh, harus di-upgrade nih. Wah, orang ganteng nelpon. Halo. Halo Bapak David. Wih, Faisal, apa kabar? Ya baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Pas banget nih, gue lagi butuh jasa lu nih. Ada proyek nih. Apa tuh Pak? Biasa ini kan kita mau lagi upgrade timnas putri nih. Untuk meningkatkan performa. Ini mungkin nih ada kali pemain-pemain yang bisa jadi calon-calon naturalisasi nih. Wah, kebetulan nih Pak, saya ada 4 pemain nih. 4, datanya lengkap, silsilah keturunannya jelas, wetonnya saya hitung juga bagus Pak. Gimana tuh Pak? Sampai weton Pak, Feng Shui juga bagus lah. Dipastikan dari keluarga baik-baik ini ya? Dari baik-baik, keluarga baik-baik. Ya udahlah, boleh deh Jal, angkut Jal, kirim datanya ke gua. Siap dong. Tapi ya jangan mahal-mahal aja. Ya aman Pak, ini mah nggak semahal timnas pria. Aman ini Pak, nggak perlu ngeluarin jam-jam lirak itu nggak perlu lah Pak. Berani juga lu ya. Iya Pak, kebetulan. Nah, ini kita lagi mau siap-siap nih, ke depannya kita akan ada event ASEAN Women Championship nih. Sama ada SEA Games di Thailand nih. Oh ya, event penting itu Pak. Tapi ini kalau boleh saran ya, daripada naturalisasi, mending kalau mau ini bagusin pemain, enak dari grassroots Pak. Jadi dari akar rumputnya dibagusin. Paling enggak liganya duluan lah Pak, yang jalan lah. Ah, kamu ini suara-suara bising seperti biasa. Udahlah yang kayak gitu-gitu mah pikirin nanti aja. Ah ya udah Pak, Bapak. Yang penting di mata ASEAN nih kita jadi raja, oke? Oke dah Pak. Ya, makasih. Ya Pak David, nanti saya kabarin lagi dah. Ya. Yuk. Aduh. Suara lu masih deket banget, Sal. Iya ya Pak. Bapak juga kan jualan deket banget juga. Sebelahan. Halo sebelahan. Lah Bapak di sini. Ini sebenarnya berdua pada ngapain sih itu tadi cariin pemain naturalisasi main bola apa cari jodoh itu? Enggak tahu, saya terlalu fokus nih. Oh udah selesai, itu teleponnya udah selesai. Udah. Saya pamit scouting lagi ya Pak ya. Salah, udah. Ini kemana sih? Tadi mau ke pantai bajunya, sekarang cari jodoh. Oh bukan cari jodoh ya, cari naturalisasi. Iya, nelpon sebelum. Jadi kerjanya apa itu tadi? Iya, makelar. Oke, jadi ini ada 4 pemain naturalisasi yang baru ini bakal memperkuat timnas putri Indonesia. Jadi gak hanya naturalisasi untuk yang laki-laki aja ya? Ya, menarik untuk ditunggu ini ya. Iya, menarik banget karena ada 2 agenda penting yang ada di depan mata kita, yaitu kualifikasi Piala Asia 2026 dan ASEAN Women Championship. Timnas sepak bola putri menambah kekuatan jelang kualifikasi Piala Asia 2026. 4 pemain naturalisasi baru hadir, memperkokoh Garuda Pertiwi, meningkatkan levelnya di sepak bola Asia. Mereka adalah Iris Derau, Felicia Dezeu, Emily Julia Federica Nahon, dan Isa Husyewaps. Striker timnas putri Claudia Suneman yakin 4 rekan barunya bakal berkontribusi positif karena berpengalaman main secara rutin di liga-liga Eropa. Kita bisa saling berbagi ilmu sama mereka karena mereka juga main di kompetisi di Eropa, dan semoga karena pemain-pemain itu kita bisa saling nolong experience-nya ya, karena kita lihat di Indonesia kita nggak punya liga. Itu salah satu, kayaknya kita salah satu negara di Southeast Asia yang belum punya liga, dan itu. Pemerintah berharap kehadiran pemain baru Timnas Putri dapat mengejar target lolos ke putaran final Piala Asia 2026 serta memperbaiki ranking FIFA. Kita berharap di tingkat putrinya atau perempuan juga bisa untuk mengejar prestasi-prestasi kita. Yang terdekat tadi seperti saya sampaikan, baik ranking di FIFA maupun juga ranking di Asia, termasuk juga kita sedang mengejar World Cup 2035 ini. Nah, diharapkan dengan mereka sudah bergabung sejak usia saat ini, mereka usia-usianya itu sekitar 18 sampai 20-an tahun.
Jadi keempat ini sangat muda dan diharapkan masih mampu untuk lebih berprestasi lebih banyak. Target terdekat Timnas Putri Indonesia adalah lolos ke Piala Asia 2026. Di pertandingan kualifikasi Piala Asia, Garuda Pertiwi bakal menghadapi Kirgistan pada 29 Juli, melawan Pakistan pada 2 Juli, dan terakhir kontra Taiwan 5 Juli. Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Sepak bola putri Indonesia terus berupaya bangkit di ajang Piala AFF U19. Timnas Putri baru saja memastikan lolos ke semifinal dengan menyingkirkan Malaysia 4 gol tanpa balas. Kehadiran pemain naturalisasi baru diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Putri Indonesia. Namun, untuk jangka panjang, kompetisi berkualitas sepak bola putri diharapkan bisa bergulir agar menghasilkan pemain-pemain yang membawa Indonesia menembus level dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Iya, Timnas Putri Indonesia terus menambah kekuatan untuk mampu berbicara di level Asia dan dunia. Kita akan bahas lengkapnya malam hari ini bersama Sekjen Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI. Betul ya Mbak Soraya? Ada Mbak Soraya Farina Al-Hadar. Selamat malam Mbak Soraya. Selamat malam juga. Ada Dan juga ada juru bicara Sri Kandi Garuda Komang Juli. Selamat malam. Halo, apa kabar? Halo, baik. Masih dari Bali. Langsung terbang dari Bali? Langsung enggak, kebetulan tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Oke. Bisa aja Mbak David langsung. Basa-basi aja itu. Oke, ini ada tambahan 4 pemain baru. Apakah optimis nggak nih sama tim putri kita maksimal di masuk ke babak berapa untuk beberapa agenda sepak bola yang sangat penting kelihatannya ke depan? Ya, tentu optimis. Kalau sebelumnya itu levelnya optimis, kalau sekarang tambah optimis dong. Oh. Karena pastinya PSSI-nya itu sudah punya perhitungan yang sangat matang sampai kemudian memutuskan ada proses naturalisasi ini. Ya. Setuju sih, karena kalau kita melihat Timnas Putra kan sudah dari dulu naturalisasi. Tapi kalau untuk Timnas Putri kan baru sekarang, mungkin baru tahun lalu juga dimulai dan baru kemarin 4 pemain dinaturalisasi lagi. Kami setuju sih, kami support apa yang dilakukan oleh manajemen karena menurut kami langkah ini tuh memberikan bukti kalau ternyata manajemen itu serius untuk membina Timnas Putri, bukan hanya Timnas Putra. Jadi agak seimbang sudah. Balance gitu ya. Oh, oke. Dan kabarnya juga dengan adanya pemain naturalisasi juga mengejar target 50 besar tembus dunia. Betul Mbak Soraya? Betul. Jadi PSSI mungkin perlu ditambahkan juga. Kami kalau saya dari ASBWI, anggotanya PSSI. Jadi kalau di ASBWI ini kami menerima mandat dari PSSI untuk menjalankan grassroots-nya, kompetisinya, mensupport program dan target yang ditetapkan oleh PSSI. Kemarin di kongresnya PSSI sudah menetapkan 2035 kita qualified di Piala Dunia. Tentu 50 besar dong targetnya itu. Gitu. Dan itu salah satu langkahnya kan tentu memperkuat timnasnya. Dan kalau di ASBWI ini mau support maksimal setiap langkah PSSI-nya. Ya. Saya ke Komang. Kemarin saya juga nggak terlalu ngikutin. Saya tahu pemain seperti Claudia itu kan jatuhnya bukan naturalisasi kan. Kalau Claudia memang lahir dan besar di sini gitu. Nah, dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, ya kita sama-sama tahu kalau ada pemain baru yang datang pasti kan ada kompetisi sendiri di dalam tim untuk memperebutkan posisi terbaik. Dari Mbak Komang sendiri apa sih yang dirasakan? Responnya seperti apa? Kalau dari kami, dari supporter melihat secara positif, itu pemain-pemain yang datang pasti mereka datang dari kultur sepak bola yang lebih maju. Mereka datang dari luar, mereka dengan skill yang ada di dalam sistem sepak bola yang lebih maju, datang ke sini pasti kita mengambil pandangan secara positif, mereka bisa menginfluence pemain-pemain lokal yang lain dan menjadi role model bagi pemain-pemain yang lain. Ya dengan 4 pemain yang mungkin Mbak Komang sendiri sudah tahu ya 4 pemain itu siapa aja? Iya, ada Felicia, ya, ada koreksi kalau mungkin salah ya. Ada Felicia, ada Felicia de Zoo, ya. Beberapa ada lagi. Ada Isa. Iya. Itu warga negara mana yang paling banyak? Maksudnya Belanda. Indonesia maksud kamu? Indonesia tapi, dong. maksudnya dari campur Belanda? Belanda. Oh Belanda, oke. Di klub Belanda juga kan. Iya. Jadi secara kualitas juga ya artinya sudah PSSI juga sudah tidak
sembarangan gitu ya untuk bisa menaturalisasi Iya, betul. 4 pemain baru ini. Iya, Betul. iya. Pasti juga selektif dan kita percaya juga tujuannya juga untuk melengkapi daripada tim itu menjadi skuad yang solid dan targetnya juga benar-benar tahun depan ya, join untuk tahun depan. Jadi naturalisasi ini bisa jadi langkah strategis untuk memperkuat tim. Ya. Oke, Di berarti samping perlu juga untuk pembinaan lokal dan usia dini. Ya, artinya paralel lah. paralel tetap harus berjalan. jangan hanya naturalisasi berbarengan ya. maksudnya. Ya. Karena targetnya juga Piala Dunia 2035 kan nggak mungkin Jangka panjang itu ya maksudnya. naturalisasi terus kan. Nah, kalau gitu sejauh ini persiapan liga terdekatnya seperti apa nih, dan apakah dalam waktu dekat ini main yang mana supaya naturalisasi sudah bisa main ya artinya? Masih ada. Tapi nanti dulu ya Mbak, Oke. jawabnya tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan ya bersama Bang Raffi. Ya, kali ini tadi kita udah bahas tentang persiapan timnas putri kita dan event apa aja ke depannya. Berarti sekarang lagi proses pemusnahan pelatihan ya, Tisi ya? Itu di Jakarta? Di Jakarta. Kompetisinya juga nanti di Stadion Indomilk, nggak jauh-jauh Oh, kan. di Tangerang itu ya? Iya, saya jadi tahu. jangan lupa datang ya. Oke, jadi nggak jauh-jauh di Bali. Nggak jauh-jauh di Bali. Kalau di Bali kita berkunjung. Oh, berkunjung. Ya, benar-benar. Tapi kenapa nggak minta TC ke Bali? Bali. Biasanya mungkin kan. Kalau Putri Baru itu dapat biasanya naturalisasi, ya, Bang. pengen jalan-jalan gitu Ya. ya. Emang dipusatkan di Jakarta karena memang eventnya juga di Jakarta ya. Sudah sejauh mana prosesnya? Sudah cukup siap ya. Karena tadi kan juga dibahas kan ada tambahan 4 Empat pemain. pemain juga gitu, dan pemilihan pemainnya juga kali ini udah benar-benar serius banget. Jadi yakinlah PSSI udah tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi targetnya. Itu dari berbagai macam posisi ya 4 pemain itu ya, atau Iya, fokus kan ada ke lini penjaga serang? gawang, ada sayap juga, ada gelandang juga Gelandang kan. juga. Iya. Berarti rata nih Audrey. Jadi Iya. memang naturalisasi yang dibutuhkan adalah sesuai kebutuhan tim gitu ya. Betul, PSSI nggak salah pilih itu. Oh, Betul, kan biasanya kita striker lagi Iya, banyak-banyaknya kesulitan juga. cetak gol, kita striker semua. Iya, Tapi ini semua. benar-benar rata ya dari lini belakang, tengah ke depan semuanya. Berarti memang mau diperkuat, memang Segaran, ada target yang tadi harus Betul, dicapai. bahkan yang Emily juga kan sempat dilirik untuk timnas Belanda juga Ya. kan gitu. Luar biasa. Yang terdekat berarti apa di bulan? Ini tadi timnas Juni? ya, timnas Ah. ya. Tadi di bulan Juni ya? Tapi kan saat ini juga kita lagi ada yang AFF U19 juga. Oh. Nanti 16 Juni alhamdulillah main di semifinal Oh. lawan Vietnam. Berarti langkah PSSI sudah tepat. Iya. Ya. Harus butuh di support lebih. Ya, kita sih pasti support, tapi tadi harus balance antara benar-benar prestasi timnasnya Iya. sama benar-benar pembinaan usia dini dan liga dan seterusnya itu ya. Iya, benar. Oke, kembali lagi mungkin kalau dari Mbak Komang, tadi kan dukungan dari pemerintah atau PSSI tadi sudah 4 naturalisasi sebenarnya, tapi yang diinginin sama teman-teman pemain sebenarnya apalagi sih, apa udah cukup nih dengan kehadiran dari pemain naturalisasi yang diperbanyak? Kalau dibilang cukup untuk memperkuat tim mungkin dalam jangka pendek bisa ya, Oh, tapi cukup. lagi-lagi untuk target Piala Dunia 2035 itu kan butuh proses, dan harapannya kami dari klub-klub juga udah mulai aware untuk bisa bikin akademi wanita sendiri, dan semua pihak lah gitu lebih aware juga untuk bikin mungkin SSB untuk wanita juga gitu, diperbanyak pelatih untuk wanita, timnas sepak bola putri maksud saya bisa lebih merata juga di seluruh daerah, bukan di kota besar aja tapi di daerah-daerah juga. Terus budaya main bola gitu kan, kalau dari kecil
belum terlalu ini biasanya kan ya. laki-laki ya, Stereotipnya itu adalah Bukan, olahraga. iya, olahraga gender pria. oriented Ya, banget. gender oriented, bener. Jadi ya itu, kayaknya ini perlu peran semua pihak gitu. Biar Tadi sepak mengubah bola, mindset kali ya, tidak hanya laki-laki ya sepak Iya. bola itu ya. ya biar sepak bola itu nggak jadi budaya nggak konservatif dalam menilai sepak bola itu hanya untuk satu gender. Tapi ini saya setuju karena saya yang dari kecil punya cita-cita sebagai pemain sepak bola, tapi cita-cita itu pupus karena sekarang kan saya jadi model ya. Nah saya sekarang punya 2 anak perempuan yang ini udah mulai masuk kepala saya nih, kayaknya jadi atlet deh. Dan beneran ini karena bapaknya nggak jadi. nggak kesampean. Ya mudah-mudahan ini anaknya Anaknya. juga suka gitu ya. Iya. Berarti tapi kalau tadi nih kayak Bang David misalnya punya anak perempuan terus kemudian kayaknya mau masukin coba-coba. Sebenarnya dari kecil ini harusnya diarahin kemana nih? Apakah harus langsung mungkin Ada akademi, Oh, ada akademinya. SSB-nya gitu. Mungkin ini nyambungin juga nih dari Bakomang ya. PSSI induk organisasinya untuk sepak bola itu juga memandatkan ke ASBWI-nya, ke asosiasi. Dan di asosiasinya ini kita diperintah, dimandatkan untuk benar-benar ngejalanin grassroots-nya. Jadi yang tadi kalau ada putrinya, ya yuk di akademinya. Karena harus mulai umur berapa enggak ada? 8 tahun, ayo. Ya, usia Karena 10. iya betul, karena sekarang sudah lebih dari 150-an klub yang ada di Indonesia. Dan sebagian tadi Mbak Komang menyebutkan klub udah mulai dong aware bentuk tim perempuannya gitu. Nah ini sebenarnya sudah ada juga nih yang homogen. Tapi kan ini kategori usia ya. Kita belum bicara tentang yang pemain seniornya dulu nih ya. Ini baru kategori usianya gitu. Jadi dari usia dini udah mulai disiapkan. Terus kemudian PSSI juga menggelar yang U14 sama U16 dengan Hydro Plus. Dan itu kan juga salah satu langkah yang nyata yang dilakukan. Lalu di kami dimandatkan untuk menggelar festival dari 8 tahun sampai 10 tahun dan 12 tahun untuk festivalnya. Jadi anak-anak perempuan yang punya minat main bola sebenarnya udah ada penyalurannya di berbagai provinsi nih, udah gitu. Kalau tadi disebut jangan cuma kota-kota besar aja, bahkan di Sumbar yang tadinya itu tidak begitu aware nih dengan sepak bola wanita sekarang sudah aktif. Di Sulawesi, di Kalimantan, di berbagai provinsi yang ada di pulau-pulau besar Indonesia ini sudah aktif loh sepak bola wanita gitu. Dan itu bukan cuma main doang ya, karena program kepelatihannya juga dijalankan. Iya. Jadi nggak ada lagi tuh bercandaan latihan mulu tandingnya kagak. Iya, betul. Pertandingannya udah banyak ya. Iya. Oke, nah kita juga punya satu berita nih berkaitan dengan timnas Indonesia yang kian dekat dengan Piala Dunia usai memastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Defensif di awal babak kedua, tendangan penjuru Timnas dari Indonesia luar. kian dekat dengan Piala Dunia usai memastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah laga babak 4. Atas keputusan ini, Ketua PSSI Erick Thohir bilang menghargai keputusan AFC. Di akun Instagramnya, Erick bilang, "Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas." Ada 6 tim yang melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uni Emirat Arab dan Qatar mewakili grup A. Dari grup B ada Irak dan Oman, sementara grup C diwakili Arab Saudi dan Indonesia. Nantinya 6 tim dibagi ke dalam 2 grup. Tim yang finish sebagai juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up grup akan berebut tiket ke putaran 5 kualifikasi. Menurut analis sepak bola Kesit Budi Handoyo, meski kekuatan skuad Garuda cukup mengimbangi peserta lain, faktor non-teknis bisa saja mengganggu penampilan J.I. Jazz dan kawan-kawan di pertandingan nanti. Terutama dengan persoalan-persoalan non-teknis yang bisa saja karena Qatar atau Saudi Arabia menjadi tuan rumah, ya ada keuntungan lah yang bakal mereka miliki. Misalnya bagaimana kemudian dalam menentukan wasit, atau bagaimana kemudian mereka mencoba memanfaatkan situasi-situasi di lapangan pada saat Indonesia bertemu dengan mereka dalam pertandingan nanti. Gitu. Jadi ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh Indonesia. Laga babak keempat bakal berlangsung Oktober 2025. Masih ada waktu bagi Patrick Kluivert untuk mengasah kemampuan skuad Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Ya,
Ya, masing-masing udah ada targetnya. Kita sebagai penonton, Bang David, yang mengharapkan yang paling baik ya, yang terbaik. Ya, tugas kita mensupport dan mendoakan. Ya. Dimanapun timnas putra dan putri tanding, harapan terbaik dari seluruh rakyat Indonesia dan pastinya memberikan semangat untuk mereka yang berjuang di lapangan. Sedap. Kalau gitu terima kasih Mbak Saraya, Terima kasih kasih. Bang Komang ya. Terima kasih. Dan usai sudah perjumpaan kita 1,5 jam di Sapa Indonesia malam akhir pekan. Kami pamit dulu. Saya Audrey Chandra. Saya David Nurbianto. Terima kasih, sampai jumpa.